warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Gimana kabar Bapak Ibu? Kelihatannya kok puasa ini lemes tuh gimana? Pertanyaannya dibalik ya, kelihatannya lemes puasa atau gimana ini? Baik, saya sudah sangu bakpia di sini. Jadi barangkali nanti kalau saya nggak kebagian, saya sudah dapat duluan. Ini adalah bakpia ANB. Insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian bisa menikmati di depan kami sudah sediakan ya. Baik, tapi karena tadi imbauannya terbatas, jadi mungkin satu orang hanya bisa ngambil setengah. Dan tadi sudah diparo sama petugas. Insya Allah nanti cukup untuk semuanya. Kalau ngambil setengah ya. Syukur ada sisa, nanti Bapak bisa ngulangi lagi. Baik, insya Allah kita di kesempatan ini akan membahas tentang teknis beribadah di perjalanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nyambung pakai Zoom bisa. Nanti kita akan bahas terlebih dahulu tentang ibadah ketika di perjalanan. Ada satu catatan, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Tapi kayaknya Zoom-nya lagi sedikit masalah ini. Baik. Baik, mengulang bagian ini ya, kita mau bahas tentang ibadah di atas kendaraan. Jadi sebenarnya kenapa kita perlu detailkan? Karena mungkin teknis ibadah di kendaraan bagi sebagian orang masih sedikit aneh. Terutama ketika bersinggungan dengan yang namanya bersuci. Pertama kita mau bahas wudhu di pesawat. Wudhu dengan menggunakan air 1 mud. Anas radhiyallahu anhu bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud wa yaghtasilu bis sa'i ila 5 amdad. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air 1 mud. Hadis riwayat Bukhari. 1 mud adalah 1 cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Nanti kita akan praktek ini. Tapi biar maksimal kayaknya nunggu berbuka dulu. Karena biasanya yang dipakai berkumur langsung ditelan Ustadz. Karena kalau wudhu di pesawat misalnya wudhu di kursi itu berkumur sekaligus ditelan. Jadi nanti kita tunggu saat berbuka, insya Allah setelah tarawih kita akan praktek wudhu 1 mud. Ada yang bertanya, apa itu karena keterbatasan air di tempat Rasulullah SAW? Jawabannya, alasan itu saya nggak tahu. Cuman air di zaman Nabi SAW juga tidak kurang-kurang amat. Ya tetap ada, meskipun tidak semelimpah seperti di tempat kita sampai banjir-banjir ya. Sehingga di zaman Nabi SAW air banyak dan sangat cukup untuk hanya sebatas bersuci, kemudian kebutuhan sehari-hari. Tapi kenapa beliau mengajarkan seperti ini? Bukan sebatas karena pertimbangan ketersediaan air, tapi sekaligus sebagai panduan bagi umatnya bahwa wudhu itu bisa dengan air yang sangat sedikit, 1 mud, 1 cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Insya Allah nanti bisa kita praktekkan. Kemudian di antara teknis hemat wudhu adalah yang pertama berwudhu itu dengan sekali basuhan. Jadi cuci muka sekali, cuci tangan sekali, itu diperbolehkan. Apa dalilnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bercerita,
Tawaddu'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu sekali-sekali dan ini batas wajib. Kalau kurang dari sekali kan berarti dia tidak mencuci bagian yang wajib. Sehingga sekali ini wajib wudu. 2 kali yang keduanya sunnah. 3 kali yang ketiganya sunnah. Kalau yang pertama hukumnya wajib. An-Nawawi mengatakan, qad ajma'al muslimun, kaum muslimin sepakat. Ala annal wajiba fi ghuslil a'dha'i marratan. Bahwa untuk nyuci anggota wudu yang wajib itu adalah dilakukan sekali. Nah, kalau kita paham seperti ini berarti salah satu di antara teknis menghemat air ketika wudu adalah mencuci sekali-sekali. Baik, zoomnya putus ya, nanti kita sambung lagi. Selanjutnya, bagian kaki cukup diusap jika Anda memakai penutup kaki. Penutup kaki yang dimaksud adalah bisa sepatu yang tingginya melebihi mata kaki, tapi kayaknya nggak ada di antara kita yang punya sepatu setinggi itu ya, kecuali kalau aparat. Atau yang kedua, kaos kaki yang tingginya menutupi mata kaki. Kalau Anda menggunakan kaos kaki, baik bapak maupun ibu, yang tingginya menutupi mata kaki, maka nanti ketika wudhu bisa cukup diusap. Sehingga bagian kaki kita tidak perlu menggunakan banyak air karena bisa dengan cara diusap. Selanjutnya alas kaki yang dipakai dalam kondisi suci dan telah bersuci. Jadi biar nanti bisa ngusap itu alas kaki, ada syaratnya. Syaratnya apa? Saat Anda memakai sudah dalam kondisi suci. Saat Bapak Ibu memakainya sudah dalam kondisi suci. Jadi Anda misalnya di hotel sudah wudhu terlebih dahulu, kemudian setelah itu pakai kaos kaki. Nah nanti di perjalanan kalau Bapak wudhu, bagian kaki tidak perlu dicuci, kaos kakinya nggak usah dibuka, tapi cukup diusap. Cara ngusapnya gimana? Cukup di bagian atas, permukaan atas. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuffi aula bil mashi min a'lahu." Andaikan agama itu pakai logika, tentu bagian bawah sepatu lebih layak diusap daripada bagian atasnya. Karena yang kotor kan bawah. Wa qad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu a'lal khuffi. Sementara aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas dari khuf. Nah, sehingga cukup sekali usapan saja itu sudah menggantikan nyuci kaki. Baik. Selanjutnya, untuk musafir berlaku selama 3 hari. Dan saya yakin Anda mungkin tidak akan selama itu. Anda pasti hanya menggunakannya untuk sekali atau 2 kali sholat. Setelah itu sudah nggak betah, pengennya dilepas dan pengen cuci kaki. Nah misalnya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu di Madinah, suhu Madinah saat ini berapa? 18. Suhu udara di Madinah 18. Maka tolong siapkan kaos kaki, sarung tangan, dan mungkin perlu dikasih minyak kayu putih di telinganya. Insya Allah untuk mengamankan agar tidak kedinginan. Bagi mereka yang dalam kondisi kedinginan, kadang mereka malas untuk wudhu. Nah, untuk mukim itu dikasih kesempatan sehari semalam. Kalau musafir berapa? 3 hari, 3 malam. Tapi biasanya jamaah sudah nggak betah. Jadi begitu kepakai sekali 2 kali, kadang pengen dilepas dan pengen wudhu dengan cara normal. Baik, nah dengan adanya syariat ini, kita sebenarnya mendapatkan kemudahan. Sebenarnya wudhu itu bisa menggunakan cara yang sangat sederhana dengan jumlah air yang sangat sedikit. Maka kalau Bapak kesulitan untuk wudhu di tempat-tempat umum yang airnya terbatas, model tadi ya, wudhu 1 mud, kemudian hanya mencuci sekali-sekali, kemudian bagian kaki cuma cukup diusap saja, itu sangat mencukupi, bahkan bisa jadi 1 mud tadi sisa. Dah, insya Allah saya akan buktikan bahwa 1 mud itu bisa sisa. Taib. Selanjutnya,
Di pesawat itu boleh nggak Pak melakukan tayamum? Di pesawat itu boleh nggak melakukan tayamum? Ada syarat di mana orang itu boleh tayamum. Syarat yang pertama apa? Tidak ada air. Atau yang kedua, tidak bisa menggunakan air karena sakit atau karena faktor yang lain. Sudah? Nah, kira-kira di pesawat untuk sebatas air yang cukup dipakai wudhu ada nggak Pak? Sangat banyak. Bahkan Anda bisa minta air untuk minum dan air minum itu cukup untuk wudhu. Sehingga kalau kita melihat kondisi pesawat yang ketersediaan air itu masih mencukupi, berarti alasan untuk tayamum sementara ketersediaan air itu ada, di situ tidak ada. Alasan untuk tayamum tidak berlaku. Oleh karena itu dalam hal ini, jika Anda masih bisa untuk wudhu, maka Anda tidak boleh tayamum di pesawat. Baik. Coba saya ganti wifi-nya ya. Belum kuat. Nah, Alhamdulillah. Ibadah. Nah, ini saya coba bukakan tentang media tayamum. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas pada saat manasik online dulu ya. Tapi saya ulang kembali, mudah-mudahan nanti semakin meyakinkan kita kenapa kami selalu memilih pendapat bahwa tayamum di pesawat itu belum memenuhi syarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang media tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Apa makna sa'id? Makna sa'id dalam ayat ini adalah seluruh permukaan bumi. Baik di situ ada unsur tanah, baik ada unsur tanah berdebu maupun tidak berdebu. Sehingga misalnya tayamum pakai pasir, pinggir pantai kan ada pasir ya. Boleh nggak itu? Boleh, kenapa? Dia masuk bagian dari sa'id. Itu kalau kita mengambil pendapat bahwa tayamum dengan sa'id dan makna sa'id adalah seluruh permukaan bumi. Sehingga boleh tayamum di atas batu, boleh tayamum di tanah. Kalau Bapak keluar kemudian melihat tanah yang di situ tidak ketutup konblok, itulah tanah. Ketika Anda tepuk di situ ada debu yang nempel. Itu namanya turab. Sedangkan Anda kalau ke pantai, Anda ketemu pasir di pinggir pantai, di situ nggak ada debu. Bapak tepuk itu bukan debu, tapi apa? Pasir. Itu namanya rimal. Dan baik tayamum dengan ini maupun yang itu hukumnya boleh. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau, was-sa'idu mengenai makna sa'id, qila ada yang berpendapat huwa kullu ma sa'uda ala wajhil ardi, semua yang ada di permukaan bumi. Fayadkhulu fihi turab, maka termasuk dalam hal ini adalah at-turab, tanah. Tanah ya yang biasa kita gunakan yang ada di sekitar kita. Kemudian ramel
pasir. Pasir yang ada di tepi-tepi pantai. Kemudian pohon, bebatuan, termasuk juga an-nabat, tumbuhan. Huwa qaulu Malikin, ini pendapat Imam Malik. Wakila, dan ada yang berpendapat bahwa sa'id adalah makana min jinsit turab, yang berjenis turab, berarti yang ada debunya. Dan ini merupakan turab atau yang sejenis turab, dan ini merupakan mazhab Abu Hanifah. Dan ada yang mengatakan turab saja, tanah saja yang ada debunya. Kalau enggak itu dilarang. Dan ini adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad. Wa ashabuhuma, dan ulama Hambali serta ulama Syafi'iyah. Baik. Dari semua penjelasan tadi, kalau kita menggunakan keterangan yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i dan Hambali, maka media tayamum itu harus ada debunya. Kalau enggak ada debunya, enggak boleh dipakai tayamum. Bisa dipahami insya Allah? Baik. Nah, kira-kira bahan yang ada di ruangan pesawat, itu apa bentuknya Pak? Bahannya apa itu? Sintetis, plastik, kain, dan kanan kirinya. Yang bahan seperti ini bukan termasuk unsur bumi. Sehingga ketika dia digunakan sebagai media tayamum, maka dia tidak masuk kategori sa'id. Dia tidak masuk kategori sa'id. Oleh karena itu, kami menganggap bahwasanya tayamum dengan media itu belum memenuhi syarat. Sudah? Terus Pak, kita ketika nepuk kan ada debu yang nempel. Baik, Anda pastikan itu debu tanah atau debu kain. Kalau itu debu kain, berarti dia potongan-potongan benang kecil. Potongan-potongan benang kecil yang nempel. Kalau potongan benang-benang kecil yang nempel, itu bukan debu tanah. Nah yang seperti ini tidak bisa dipakai sebagai media tayamum. Bapak punya kertas misalnya, kemudian disobek-sobek kecil-kecil, dicacah-cacah, dipakai tayamum, jadi debu kertas, ini belum memenuhi syarat. Karena ini bukan media tayamum. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Jadi ada dua pertimbangan kenapa kita tidak tayamum di pesawat. Mengapa tidak tayamum di pesawat? Pertimbangan pertama apa? Ada air yang cukup untuk wudhu. Yang kedua, saya sebut dinding pesawat bukan media tayamum, bukan media tayamum yang benar. Karena bukan sa'id. Karena pertimbangannya karena bukan sa'id. Nah tadi Bapak sudah mendapatkan pengertian sa'id tadi artinya apa? Seluruh permukaan bumi atau unsur bumi. Saya masih ingat ketika saya SMP ada talk show tentang masalah haji dan waktu itu yang menjadi narasumber adalah salah satu petugas Depak. Nah ada permasalahan tentang bagaimana cara bersuci di atas pesawat yang menggunakan tayamum. Sampai beliau yang bersangkutan, petugas Depak ini mengatakan, kalau jamaah haji mau tayamum di pesawat, harusnya dia bawa tanah dari darat. Harusnya dia bawa tanah dari darat. Kalau dia bawa tanah dari darat, nah bisa dipakai tayamum. Sampai seperti itu. Karena kursi pesawat, dinding-dinding pesawat itu tidak bisa dijadikan sebagai media tayamum. Sudah? Baik. Selanjutnya, pada waktu sidang Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, pernah ada pembahasan seperti ini. Terus ada pertanyaan, kalau kita berada di kursi paling ujung, sementara sebelah-sebelah kita sedang tidur misalnya, sehingga kita tidak bisa bergerak dan masuk waktu sholat, kita nggak bisa ke toilet, kita nggak bisa wudhu di tempat duduk, terus kita nggak bisa tayamum, apa yang harus dilakukan? Ya cari debu sebisanya. Nah cari debu di mana?
Coba lihat di balik sepatu kamu. Nah, sampai sepatunya Ustadz Arifin Badri itu dibuka. Nah, ini debu ditempel di balik sepatu. Kalau sepatu kita bersih, kemudian kita pakai jalan di tanah, terus nempel debu, itu bisa dipakai untuk tayamum. Nah, sampai seperti itu, kira-kira bagaimana perhatian terhadap masalah keberadaan debu terkait tayamum. Coba saya lanjutkan lagi. Dalam ensiklopedia fikih disebutkan, yajuzut tayammum bikulli ma huwa min jinsil ardi. Dibolehkan untuk tayamum dengan semua media yang berasal dari bumi, unsur bumi. Wa hadza madhabu Abi Hanifah wa Malik. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Sehingga boleh tayamum dengan tanah, dengan pasir maupun dengan kerikil. Abu Hanifah membolehkan tayamum dengan batu yang licin atau dengan al-haid, dengan dinding al-matin yang dia dilepo. Dilepo dengan menggunakan, diaci dengan menggunakan tanah. Wal khazaf al-masnu' minatin al-khalis. Atau benda yang terbuat dari tanah yang dia dipadatkan. Wa kadza law daraba biyadihi ala thawbin fartafa'a ghubarun. Demikian pula kalau dia menepukkan tangannya di sebuah kain, fartafa'a ghubar, lalu ada debu yang nempel. Misalnya di sajadah, Anda tepukkan lalu ada debu-debu tanah yang nempel, itu bisa dipakai untuk tayamum. Dan Syekhul Islam rahimahullah membolehkan tayamum dengan selain tanah min ajza'il ardi selama dia adalah unsur bumi, idza lam yajid turaban, kalau tidak menemukan tanah. Sehingga misalnya tayamum pakai dinding. Yang dinding itu ada aci. Acinya terbuat dari apa? Bahannya dari semen dan semacamnya. Itu boleh dipakai untuk tayamum. Wallahu alam. Baik. Jadi kami menyampaikan ini hanya untuk menegaskan bahwa kenapa kita tidak tayamum di pesawat, dua alasan yang tadi kita sampaikan. Jadi para ulama mensyaratkan untuk tayamum harus berasal dari apa Pak? Unsur bumi. Nah selanjutnya ada pertanyaan tadi. Wudu dengan spray. Wudu dengan spray itu boleh atau tidak? Jadi cuman disemprot-semproti gini ya. Baik. Gerakan wudu itu ada berapa Pak? Ada 2. Gerakan wudu ada 2. 1, mencuci. Yang kedua, mengusap. Ada mencuci dan ada mengusap. Bedanya apa? Mencuci dan mengusap. Apa beda mencuci dan mengusap? Kalau mencuci itu menggunakan banyak air. Banyak air dalam arti ada air yang mengalir di anggota wudhu yang diusap. Ada air yang mili yang ada di anggota wudhu yang diusap. Sedangkan mengusap ini menggunakan titik air yang nempel di tangan. Anda ngambil air dikit, kemudian Anda buang air itu, tangan kita masih basah, titik-titik air yang nempel di tangan. Nah, ketika dipakai untuk mengusap kepala, itulah definisi mengusap. Bisa dipahami ya? Baik. Jadinya gimana Pak? Kalau orang wudhu pakai spray? Boleh. Ini cuma cara bagaimana kita naruh air di anggota wudhu. Mau disemprot pakai spray, mau diguyur di bawah kran, atau mau guyur pakai tangan, itu semuanya hanya cara.
Tapi pastikan bahwa anggota wudhu ketika Anda menggunakan spray tadi, untuk yang dicuci harus ada air yang mengalir. Jadi tidak boleh cuma nempel-nempel air saja terus diusap-usap, ini nggak boleh. Karena dia harus dicuci, berarti harus ada sejumlah air yang bisa dipakai untuk mencuci. Bisa dipahami ya? Nah, jadi boleh pakai spray? Boleh, tapi syaratnya tadi ya, gunakan air yang cukup sampai di anggota wudhu itu ada air yang mengalir. Nah, masalah pakai spray, masalah pakai tangan atau di bawah keran langsung diguyur, bebas. Atau pakai gayung langsung disemprotkan ke kaki misalnya, boleh. Semua ini hanya cara. Tapi yang pasti di situ harus ada sejumlah air yang cukup yang bisa disebut sebagai mencuci. Bisa dipahami insya Allah jamaah ya? Baik. Karena tadi ada pertanyaan, kalau saya di Masjidil Haram, wudhu pakai spray bisa Pak? Bisa. Meskipun kalau misalnya di Masjidil Haram ada banyak sekali keran-keran ya, atau air zam-zam yang bisa dipakai untuk wudhu. Namun kalau sekiranya itu tidak memungkinkan, Anda bisa sangu air dan bisa dipakai untuk wudhu, baik yang ada di botol spray atau yang di tempat yang lain. Baik. Kemudian wudhu di pesawat. Kita mau bahas wudhu di pesawat. Ada dua tempat yang bisa memungkinkan untuk wudhu di pesawat. Yang pertama di kursi penumpang. Apa mungkin Pak wudhu di kursi penumpang? Saya pernah praktek dan mungkin. Sehingga kalau bicara mungkin, saya sendiri pernah mempraktekannya. Yang kedua di toilet. Nah kalau di toilet mungkin perlu memperhatikan antrian dan seterusnya karena gerakan Anda cukup banyak ketika wudhu. Jika tidak memungkinkan di toilet, maka Anda silakan wudhu di kursi penumpang. Sebagaimana Anda wudhu dengan spray tadi. Terus gimana Pak? Ya bagian yang dicuci, disemprot dalam jumlah agak banyak, kemudian dicuci. Terus nanti basah-basah, enggak masalah. Kita misalnya berwudhu, terus ada air yang netes dari wajah. Air ini suci atau najis? Suci atau najis? Suci. Sehingga air yang kita gunakan untuk wudhu, kemudian netes di tangan, netes di wajah, itu bukan air najis, tapi air suci. Nah kemarin yang saya manfaatkan adalah rompi ini Pak. Rompi ini saya taruh di pangkuan, kemudian saya wudhu di kursi, sehingga air-air yang netes itu, netesnya di rompi. Jadi rompi saya basah. Tapi nggak jadi masalah, begitu kepakai kurang lebih 15 menit sudah kering lagi. Maka sangat memungkinkan bagi Anda untuk berwudu di kursi pesawat. Baik, di kursi penumpang. Berikutnya. Nah teknis seperti ini dibutuhkan kalau Anda harus sholat di atas pesawat. Sekarang kita akan mengukur waktu sholat di pesawat. Yang pertama untuk berangkat. Kita flight jam berapa? Flight jam berapa? Jam 7? Jam berapa kita flight? 7.35. Flight atau boarding? Terbang. Baik. Kalau kita terbang jam 7.35. Nanti sampai di Madinah, tiba di Madinah jam berapa? Tiba di Madinah jam 14.00. Kurang lebih jam 14 NN gitu aja ya. Kita akan tiba di Madinah kurang lebih jam 2 siang. Sudah? Berarti selama rentang ini Anda ketemu waktu sholat enggak? Duhur. Anda ketemu waktu sholat yaitu duhur. Sudah? Cuman ketika Anda ketemu waktu sholat yaitu duhur, Anda berada di atas pesawat sehingga tidak bisa sholat dengan sempurna. Kalaupun menggunakan musola di atas pesawat, bisa. Tapi sudah mendekati landing. Saya tidak tahu
apakah masih diizinkan atau tidak. Baik. Lebih dari itu, waktu kita masih cukup longgar kalau sampai maghrib. Sedangkan musafir boleh jamak takhir. Oleh karena itu kami sarankan Anda sebaiknya tidak mengerjakan sholat wajib di atas pesawat. Pertimbangannya, semua keterbatasan yang tadi kita alami akan terjadi ketika kita di atas pesawat. Maka lebih baik menunda sehingga bisa kita kerjakan lebih sempurna daripada di awal waktu tapi tidak sempurna. Karena ada kaidah memperhatikan kesempurnaan lebih utama daripada memperhatikan awal waktu. Jadi kaidah pemilihan waktu sholat. Di sini ada dua perbandingan. Awal waktu tapi tidak sempurna. Misalnya nggak bisa berdiri atau tidak bisa rukuk dan sujud dengan baik. Atau yang kedua, akhir waktu tapi sempurna. Bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud, bisa wudhu dan seterusnya. Mana yang dipilih? Satu atau dua? Hah? Satu atau dua? Baik, tandanya begini. Anda pilih yang nomor dua. Akhir waktu enggak apa-apa, yang penting sempurna. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, La salata bihadratit ta'am, wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat ketika orang makanan sudah dihidangkan dan dia pengen makan. Sehingga sebaiknya apa? Dahulukan salat atau makan? Dahulukan makan. Walaupun dia nanti menunda salat. Maka lebih baik kau makan dulu meskipun nanti salatmu tertunda. Daripada kau nekat salat tapi selalu kepikiran makanan. Wala huwa yudafi'ul akhbathan. Dan tidak ada salat bagi orang yang sedang menahan keinginan untuk buang air. Pilihannya dia buang air tapi waktu sholatnya tertunda atau dia nekat sholat tapi ngempet. Yang lebih baik mana? Buang air dulu walaupun waktu sholatnya sedikit tertunda. Baik, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah kita selesai sholat tarawih ya. Jadi nanti ya kita akan break untuk berbuka, kemudian sholat maghrib, lalu makan, terus lanjut tarawih. Dan setelah itu kita lanjut lagi insyaAllah ta'ala. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan jangan lupakan Bapia ANB mumpung masih tersedia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.